Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, pernikahan adalah awal perjalanan panjang yang penuh doa dan harapan. Panduan singkat ini diringkas dari buku Fondasi Keluarga Sakinah agar sahabat semua bisa lebih mudah memahami pokok-pokok penting tentang pernikahan dan rumah tangga Islami. Mari kita pelajari bersama. Semoga langkah menuju mahligai rumah tangga semakin kokoh dan penuh berkah. Bab 2, Fondasi Keluarga Sakinah. Membangun landasan keluarga sakinah. 1. Status baru setelah menikah. Setelah ijab qabul, status kita berubah dari individu menjadi suami atau istri. Perubahan ini membawa tanggung jawab baru yang melekat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk pasangan dan keluarga besar. Sejak saat itu, kehidupan tidak lagi berpusat pada aku, melainkan pada kita. Inilah langkah awal membangun rumah tangga sakinah. 2. Tanggung jawab suami istri. Pernikahan menuntut adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu, dari urusan ekonomi, tempat tinggal, hingga pendidikan anak, perlu dibicarakan bersama. Suami dan istri harus saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Dengan demikian, rumah tangga terbangun di atas musyawarah dan saling pengertian. 3. Pernikahan sebagai perjalanan panjang. Pernikahan sering dianalogikan sebagai perjalanan jauh yang penuh rintangan. Tanpa persiapan yang matang, perjalanan bisa terhenti di tengah jalan. Karena itu, setiap pasangan perlu menyiapkan bekal agar bisa melalui perjalanan ini dengan selamat. Bekal itu berupa iman, ilmu, serta kesabaran dalam menghadapi ujian. 4. Bekal dalam pernikahan. Ilmu menjadi peta, iman sebagai bahan bakar, dan kesabaran adalah tenaga yang menggerakkan langkah. Pasangan yang mempersiapkan diri dengan bekal tersebut akan lebih mampu menghadapi badai rumah tangga. Sebaliknya, mereka yang berangkat tanpa bekal akan mudah goyah. Karena itu, persiapan sebelum menikah sangat menentukan keberlangsungan rumah tangga. 5. Status sebagai hamba Allah. Menikah tidak menghapus status utama kita sebagai hamba Allah. Justru dengan pernikahan, kita belajar memperluas pengabdian, beribadah lewat menafkahi, mendidik anak, dan berbuat baik pada pasangan. Semua aktivitas rumah tangga bisa bernilai ibadah loh. Dengan kesadaran ini, rumah tangga menjadi ladang pahala yang sangat luas. 6. Menikah sebagai jalan ibadah. Ketika suami menafkahi istrinya atau istri melayani keluarganya dengan ikhlas, itu tercatat sebagai amal kebaikan. Bahkan, senyum dan perhatian dalam rumah tangga pun bernilai ibadah loh. Menikah bukan sekedar ikatan duniawi, tapi sarana untuk mendekat kepada Allah. Inilah yang menjadikan rumah tangga sakinah penuh berkah. 7. Pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Dalam pernikahan, ayat ini mengajarkan kita untuk menerima perbedaan pasangan. Yang menentukan kemuliaan bukanlah asal-usul, melainkan ketakwaan. Rumah tangga yang dibangun di atas takwa akan lebih kuat menghadapi perbedaan. 8. Menyatukan dua perbedaan. Pernikahan seringkali menyatukan dua keluarga, bahkan dua budaya yang berbeda. Perbedaan kebiasaan bisa menimbulkan gesekan, tapi juga bisa menjadi sumber kekayaan nilai. Dengan sikap saling menghargai,
Perbedaan akan menjadi warna indah dalam rumah tangga. Inilah seni hidup bersama yang perlu dipelajari pasangan suami istri. 9. Pilar 1. Berpasangan atau zawaj. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Dalam rumah tangga, pasangan hadir sebagai teman hidup, teman berbagi suka dan duka. Kehadiran pasangan menjadi penenang hati dan penguat jiwa. Inilah dasar pertama dari bangunan keluarga sakinah. 10. Pilar kedua, yaitu ikatan kokoh, misakon golizon. Akad nikah adalah perjanjian agung yang tidak boleh dipermainkan. Ia menjadi pengikat antara dua jiwa dengan tanggung jawab besar di hadapan Allah. Kesadaran akan beratnya janji ini akan mendorong pasangan menjaga komitmen pernikahan. Dengan begitu, ikatan pernikahan tidak mudah rapuh. 11. Pilar 3. Musyawarah. Rumah tangga yang sakinah lahir dari kebiasaan bermusyawarah. Keputusan bersama lebih menenteramkan karena melibatkan pandangan kedua belah pihak. Dengan musyawarah, perbedaan pendapat bisa dikelola menjadi kekuatan. Musyawarah adalah tanda kedewasaan dalam berumah tangga. 12. Pilar 4 dan 5. Hidup rukun dan saling ridho. Pilar keempat adalah muasyarah bil ma'ruf, hidup bersama dengan penuh kebaikan. Pilar kelima adalah tarodin, saling ridho dan menerima pasangan apa adanya. Dua pilar ini menjadi perekat cinta kasih dalam rumah tangga. Dengan keduanya, keluarga akan bertahan melewati ujian hidup. 13. Fungsi edukatif dan religius. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Tempat nilai dan akhlak ditanamkan sejak dini. Di dalamnya, iman dan ibadah diperkenalkan, sehingga anak tumbuh dengan fondasi spiritual yang kuat. Fungsi ini menjadikan rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat pendidikan dan pembinaan umat. 14. Fungsi protektif dan sosialisasi. Rumah menjadi benteng yang melindungi dari bahaya, baik fisik maupun moral. Di dalamnya pula, anak belajar cara bersosialisasi, mengenal etika, dan berinteraksi dengan masyarakat. Keluarga mengajarkan nilai empati, kerjasama, dan saling menghormati yang akan dibawa anak hingga dewasa. 15. Fungsi rekreatif dan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat istirahat yang nyaman, tempat pulang setelah lelah beraktivitas. Rumah yang hangat menjadi surga kecil bagi anggotanya. Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai unit ekonomi, tempat mengatur nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, dan menumbuhkan kemandirian finansial. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua hati, tetapi membangun sebuah rumah tempat iman, cinta, dan pengorbanan tumbuh bersama. Simpan konten ini agar bisa dibaca ulang kapan saja. Bab 1 bisa sahabat simak di e-book atau postingan sebelumnya ya. Nantikan bab 3 yang insya Allah lebih seru dan bermanfaat. Alhamdulillah, demikian paduan singkat yang dapat kami sampaikan. Ringkasan ini hanyalah bekal awal, bukan pengganti buku aslinya. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, silakan merujuk pada edisi resmi terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan menjadi cahaya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.